Arise, for the Lord has risen indeed. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita? Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan, dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau bicara apalagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus, tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata, ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan, just to kill the time, maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, bahkan mengabarkan tentang Kristus, dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi, saudaraku? Mereka yaitu gagal paham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Yesus kedua. Kebangkitan artinya kita menantikan kedatangannya, ya. Kalau kita nanti akan merayakan kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus, dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun. Maaf, tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali, dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung kepala dan sebagainya, Raja Batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He is the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah, dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri, benci pada dirinya sendiri, ya. Ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun, apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali, yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Bar-Yona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali, saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita, ya. Karena itu jangan mengaku yang salah. Mengaku karena korbannya dan kebangkitannya kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, Aionion Zoe, ya, hidupnya Allah yang kekal, saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali, dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you, Lord. Aku mengasihi engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapau mengasihi engkau dengan agape, sebab itu hanya dari engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love, He is love, God is love. Dan dia mengaku 3 kali, dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan is a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa besar, jangan cari kompensasi apapun, datang pada Kristus, dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Shalom warga kerajaan. Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami bisa datang ke tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat dan baik Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau memberikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau Raja di atas segala raja, layak untuk kami tinggikan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Biar Tuhan yang pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tiada
keselamatan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kalau kami boleh ada pagi ini, kami boleh bernafas karena Engkau saja. Mari bersama-sama kita berikan syukur kita buat Tuhan. Berikan syukur-Mu buat Tuhan. Berikan syukur-Mu buat Tuhan. Saya percaya kalau kita membawa syukur kita, hati kita kepada Tuhan, karena itu yang dikehendaki Bapa. Bawa syukur-Mu, kita masih boleh beribadah, kita boleh sehat hari ini. Yang lain menerima kesusahan, yang lain menerima kesulitan. Namun saudara dan saya boleh beribadah kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Syukur-Mu akan terus mempengaruhi hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Ya Yesus, Tuhan dan Raja. Aku mau bersama-Mu menikmati bait-Mu yang kudus, yang suci. Aku mau bersama-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu yang terus akan memerintah di dalam hati pikiran kami. Ini hati, ini pikiranku siap untuk tinggal bersama. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Aku terus mencari-cari ketetapan-Mu. Aku terus merindukan Engkau, sebab Engkau jaminan dalam hidup. Terima kasih. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, kasih senyum kiri kanan kita yang terbaik. Amin. Tuhan tidak menyakiti kita, hati kita yang terbaik. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Ya, saya percaya Tuhan kita bersukacita. Amin. Ya, anak-anaknya pasti tambah bersukacita. Kalau bapaknya aja bersukacita, anak-anaknya maka bersukacita. Amin. Apapun yang terjadi yang di luar sana, ya silahkan yang terjadi di sana. Tapi kita bersama Bapa kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur pagi ini boleh bersama-sama. Ya, Pak Gembala, Pak Tony ada di alas dan saya ada di sini. Ya, belum sempat ketemu. Ya, simpangan. Ya, saling memberkati. Ya, jemaat di alas titip salam sama jemaat yang di Sumbawa. Ya, luar biasa. Offline atau offset, onset, ya semuanya kita berusaha ketemu Tuhan. Ya, enggak? Berusaha kita menyenangkan Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindukan buat kita, ya, mungkin sangat terpengaruh ketika kita online di rumah dan ibadah bersama-sama seperti ini. Beda ya, beda. Ya, kita semua dilatih. Amin. Di mana-mana Tuhan hadir ketika kita meresponi Tuhan ada di sana. Amin. Di rumah Tuhan hadir, di sini Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, pasti membuat perkara yang ajaib. Amin. Pasti mengadakan perubahan. Ya, ini yang Tuhan sedang kerjakan dan diingatkan kepada pribadi saya. Situasi apapun
Tuhan hadir. Ya. Ketika mujizat pertama kali Tuhan buat waktu pesta pernikahan di Kana, keadaannya apa? Kalang kabut. Anggurnya habis, stok makanan habis, tapi Yesus hadir. Apa saudara? Buat mujizat. Keadaan kita apapun sekarang ini, responi Tuhan ada. Amin. Tuhan ada. Lampu padam, tidak padam, ada badai, tidak ada badai, Tuhan tetap ada. Kita semua bersyukur, tidak seperti di Bima, tidak seperti di Kupang hari-hari ini yang kita diperlihatkan sama. Saudara, kita bersyukur, ya. Dan hari ini boleh kita melihat karya Tuhan yang ajaib. Tuhan menunjukkan kebesaran. Ketika badai, masalah terjadi, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Amin. Ya. Banyak keajaiban yang terjadi di Kupang. Ada orang Kupang ya di sini. Oscar ya. Gimana? Rumahnya baik-baik. Rumah bapaknya. Ya. Terus ada orang Kupang lagi di sini. Ya. Ada mujizat yang luar biasa. Meskipun badai. Ya, saya mendengar langsung dari teman saya hamba Tuhan. Ya, mujizat banyak terjadi. Kalau ada berita, ada pulau muncul, ada benteng yang tuh malaikat buat, itu terjadi. Maksudnya di pinggir pantai, tiba-tiba malam itu ada benteng, batu tertumpuk-tumpuk. Luar biasa. Saya dikasih foto-foto itu, saya ditunjukkan itu saudara. Kita semua apapun yang terjadi di dalam hidup kita, di tempat kita, ada Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang kita sembah itu menunjukkan kasih dan kuasa. Haleluya. Kenapa kita harus bertumbuh, berreproduksi, dan 3 bulan ke depan kita meningkat lagi dari sun ke apa? Yang men. Pertumbuhan dari anak-anak ke orang muda. Dan itu perlu ternyata apa? Bulan ini guide, dibimbing untuk menjadi dewasa. Saya pernah sampaikan tujuan kita kemana? Dewasa di dalam Yesus Kristus. Dewasa di dalam Tuhan. Pasti umur kita pasti bertambah. Tiap tahun kita pasti menyanyi apa? Happy birthday, ulang tahun. Pasti, tua itu pasti, tapi dewasa itu belum tentu. Ya, tua itu pasti. Dan rambut putih itu enggak. Katanya orang mah ditutup. Itu Alkitabiah sampai memutih rambut dulu. Apa? Tuhan tetap menghidup. Amin. Sudah ada putihnya Pak tadi? Sudah. Ya. Itu wajar. Karena masa hidup manusia terbatas. Ya. Kita perlu dibimbing, guide untuk menjadi dewasa dalam Tuhan. Saya percaya kita semua tidak mau jadi anak-anak terus. Ya. Jadi orang muda, saya pernah sampaikan, orang muda kebutuhannya apa? Firman Tuhan, senjata. Orang muda maunya apa? Ya, saya mau. Keperluannya apa? Yohanes berkata, firman makanannya orang muda sebagai persenjataan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tema kita bulan ini, kita menyadari kita perlu dibimbing. Sampai hari ini kita perlu terus bimbingan, ya. Perlu terus tuntunan. Setiap kita melangkah perlu tuntunan. Makanya Paulus menasihatkan kepada muridnya Timotius, dikatakan apa? Bisa 1 Timotius 4 ayat yang 12. Ya, ini sudah dikotbahkan kemana-mana. Tapi sungguh-sungguh beriman dalam perjalanan hidup kita. Ya, sebagai orang percaya. Dikatakan di sana apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Orang muda butuh apa, saudara? Butuh teladan. Ya. Nggak ada yang lain. Butuh gambaran. Butuh model. Ya, saya sedikit membaca ya, apa arti teladan. Kata teladan dalam bahasa Yunani yaitu tupos. Ya, bukan tepos ya, tupos. Ya, tupos. Di sana diartikan bahwa adalah model, ya, idola, pola, contoh, ya. Itu yang saya ketemukan. Tupos, ya, mendekati bahasa aslinya, ya, yaitu butuh model. Generasi ini butuh model, butuh teladan. Ya, anak-anak kita butuh teladan. Orang-orang di sekitar kita dikatakan, saya saat membaca ini, saya ulang lagi berkali-kali saya ulang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Ya. Terus dikatakan karena engkau muda. Ya, kita harus pede. Ya, saya muda, orang muda dipenuhi dengan firman Tuhan, jadilah teladan. Nah, ini jadilah teladan, jadilah model. Ya, dunia sekarang butuh model. Saya percaya baju kita yang kita pakai ini asalnya dari mana? Model. Ya, dipamerkan di mana? Pragawati yang jalannya apa? Asli. Terus lagi kita lihat, oh iya ya, di TV itu iklan itu. Dan bukan di TV yang sekarang. Di mana? Iklan bermunculan di mana? Saya cocok deh ya pakai model. Pasti. Dunia ini butuh model, butuh teladan. Amin. Kita butuh teladan. Anak-anak kita butuh teladan. Nah, hari-hari ini kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Melihat anak-anak muda melihat teladan yang benar atau tidak. Anak-anak kita di rumah melihat model, teladan, contoh yang benar atau yang salah. Hanya kita yang tahu. Saya sekarang lagi melihat apa? Ya, ditontonkan setiap hari di depan kita. Saya percaya kita pilih teladan yang datang dari Tuhan. Amin. Ya, mari kita melihat siapakah yang diteladani. Ayat firman Tuhan yang pertama dikatakan Yakobus 5 ayat ke-10. Mari kita baca bersama. 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Suruh teladani siapa? Para nabi. Saya percaya kita kenal nabi, ya kan? Para pendahulu sebelum Tuhan Yesus hadir, lahir dan menjadi figur bagi semua orang. Ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, siapa lagi? Yesaya. Ya. Mari kita baca, teladani bagaimana hidup mereka. Yang keren lagi, teladani apanya? Ya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaannya. Nah, mau enggak? Saya percaya kalau satu kata manit meneladani penderita. Pikir dulu, saya enggak mau menderita. Ya enggak? Haleluya. Zamannya kan zaman enak-enak sekarang. Ya enggak mau belajar menderita. Teladani bagaimana Abraham, bagaimana Yesaya, bagaimana Nabi Daud diproses oleh Tuhan. Mari kita melihat para nabi. Kita baca kembali kisah nabi-nabi ini. Amin. Saya percaya Facebook boleh dibaca, semua Instagram boleh kita baca, kita lihat. Mari hari-hari ini kita lihat perjalanan para nabi di firman Tuhan. Amin.
yang kita lihat penderitaan. Lalu apa? Kesabarannya. Amin. Kita melihat ya, para nabi sebagai teladan hidup kita yang berbicara atas nama Tuhan. Saya percaya di Perjanjian Lama itu bukan kitab yang palsu, bukan kitab yang diremehkan. Sekarang kan Perjanjian Baru, ya kan? Perjanjian Lama tidak berlaku katanya. Enggak, tetap berlaku. GBI berkata Perjanjian Lama dan Baru itu adalah firman Tuhan. Amin. Tetap diakui. Haleluya. Yang kedua, mari kita melihat ya, 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita bagi kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Ya, ngikuti siapa? Ya, ngikuti jejaknya. Saudara pernah lihat mungkin di saudara di kiriman di WA saudara, ada seorang yang jalan di pantai dan di situ ada telapak kaki yang ditinggalkan bekas. Dan itulah jejak-jejak yang harus diikuti. Jejaknya siapa? Tuhan Yesus. Langkah-langkah Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, bagi kita semua. Yang kita teladani siapa? Tuhan Yesus. Ya, belum sampai dicemooh, dikhianati, sudah mungkin ya, dikhianati. Hari ini, iya, oke, benar saya dukung, tapi di belakang malah kita diserang. Ya, belum mencucurkan darah kita, baru keringatan, doa sampai keringatan pernah. AC-nya lebih dingin daripada panas kita, ya kan? Nah, belum. Mari saudara, kalau saudara berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan, nyanyi, mencintai, mengasihi Tuhan dengan tubuh kita, dengan mengerang, tangisi negeri ini, tangisi orang-orang yang kita kasihi. Haleluya, itu jejak Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan, dan telah meninggalkan apa? Teladan janganmu, teladan bagiku. Amin. Ya, tidak ada yang lain. Yang ketiga, ya, yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. 2, 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Amin. Ya. Bukan cukup perintah, tapi kita memberi teladan. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kalau diperintah-perintah, bosan nggak? Anak-anak ngomel. Tapi kalau papa mamanya memberi teladan, oh ya rajin, saya percaya anaknya akan rajin. Amin. Generasi sekarang bisa diomongin enggak? Sulit diomongin. Dipukul, dibentak, santai. Kalau orang dulu udah gemetar, ya enggak? Tapi generasi sekarang ini butuh teladan, butuh model. Ya, bukan diperintah. Ya, mungkin pertama kali diperintah. Diajari. Biar terbiasa. Diajari. Ya, ketika dituntut kamu saat teduh. Ya, sekolah minggu hasilnya luar biasa. Ketika renungan diajarkan setiap hari kepada sekolah minggu, maka apa yang terjadi saudara? Anak-anak akan terbiasa. Amin.
Saya kemarin sangat diberkati waktu seminar sama tim lembah pujian. Ya, apa itu? Saya lupa. Waktu McLendon, mungkin waktu ikut ya. McLendon berbicara umur emas, umur tanah liat. Dikatakan di sana, generasi yang harus kita rebut sekarang, yang gampang dibentuk, generasi tanah liat, dia bilang begitu. Saya umur 0 sampai 5 tahun. Ini mudah sekali dibentuk, mudah sekali mengajari apa yang dilihat anak-anak sekarang. Umur 3 tahun bisa main HP, bisa buka-buka program. Betul? Kecanggihan. Hari-hari dilatih. Ini yang mudah dibentuk. Waktu saya mendengar, saya diingat, iya, generasi 0 sampai 5 tahun yang harus diselamatkan. Ini gampang, generasi tanah liat. Terus yang kedua 6 sampai 12 tahun. Setelah tanah liat kemarin apa ya? Perak atau? Ya nanti saya sharekan. Ya. Terus lagi ke atas lagi generasi besi. Tahu besi? Harus diapain? Harus dipalu, harus dipanasin. Generasi besi itu generasi 20 tahun ke atas sudah mulai apa? Mulai angel, ya, mulai sulit, harus ditempa dulu. Haleluya. Siapa yang punya anak lebih dari 20 tahun? Sudah ya? Sulit enggak? Ya. Generasi saya sudah 20 tahun ke atas. Kalau diajarin sudah enggak waktunya. Ajak diskusi. Ajak debat ya suka, ya nggak apa-apa, ditempa terus, gitu. Ditempa. Mari kita selamatkan generasi 0 sampai 5 tahun, mumpung masih enak dibentuk, masukkan ke pembentukan. Amin. Ya, saya lanjutkan. Menjadi teladan kawanan domba. Ya, domba ini saya percaya, ya kan, kita sedang mengembalakan. Mengembalakan itu bukan di gereja saja, ya. Mengembalakan itu juga di rumah. Amin. Ya, di rumah. Mengembalakan itu bukan saja di rumah, tapi di tempat pekerjaan kita. Banyak karyawan yang ini harus digembalakan. Amin. Saya percaya teladan pengembalaan semua ada di firman Tuhan. Gembala yang baik membawa kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ya. Saya percaya kambing domba itu kalau tidak nakal dia tidak dipecut. Ya, saya melihat ada domba yang nakal, kambing yang nakal di Sumbawa ini dikasih apa? Dikasih kayu di sini. Ya, karena apa? Sangat nakal, makanya dikasih kayu. Saya percaya kita tidak mau dikasih kayu. Amin. Ya. Nah, mari bersama-sama, ya. Kita bukan memerintah, tapi memberi teladan. Haleluya. Cukup 3 saja. Amin. Gak usah kenyang-kenyang. Ya, terakhir dikatakan di sini. Ya, Yohanes 13 ayat yang ke-15. Dikatakan begini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku telah supaya juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Amin. Sama, aku sudah berbuat menyelamatkan kamu, menyembuhkanmu, menolongmu. Ini waktunya kita berbuat seperti apa yang guru kita, suhu kita. Amin. Ini waktunya. Wah, belum, GKM belum kasih tanda-tanda ini, belum kasih perintah. Nggak apa-apa. Kalau waktunya kita tolong orang, ya nggak usah tunggu-tunggu. Waktunya kita berbuat baik untuk menyelamatkan orang itu,
untuk jalan kebenaran. Ketika saya membaca ayat yang terakhir ini, saudara, saya tergugah. Ya, Tuhan Yesus sudah berbuat begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya harus berbuat sama seperti apa yang dibuat oleh guru saya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya ndak macam apa aturan itu sangat simpel, nggak usah kita buat terlalu sulit. Sekarang ini waktunya, Pak Arifin pernah sampaikan, ini waktunya menabur dan menuai akan bersama-sama. Dan Tuhan menyediakan benih untuk apa? Ditabur. Amin. Masa sulit ini masa menabur? Ya. Masa kering itu, janda itu menabur. Untuk siapa? Elia. Dan diberkati. Amin. Saya percaya masa yang sulit ini. Ada yang kelaparan? Ada? Nggak ada, saya percaya. Sumbawa diberkati kok. Hasilnya luar biasa. Amin. Jagung panen, padi panen. Iya. Saya percaya kalau Sumbawa diberkati, Bapak Ibu saudara, usaha saudara akan diberkati. Amin. Nah, satu tidak ada di sini. Saya bagaimana tadi waktu saya berdoa pagi perjalanan dari alas subuh tadi, saya diingatkan bagaimana engkau bergerak sekarang ini. Saya ketemu, saya ketemu beberapa ayat seperti yang Paulus katakan. Paulus ini bukan Tuhan Yesus. Paulus berkata begini, dia berani berkata ya, kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 4 ayat 16, 1 Korintus 4 ayat 16. Ya, saya ketemu waktu perjalanan tadi. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari kita turuti, berani. Ketika Paulus memuridkan Timotius menghadapi orang-orang di sekitarnya, turuti teladanku. Ya, turuti teladan. Yang kedua, Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ya. Filipi 3 ayat 17. Turuti teladan dan perhatikan mereka yang mengikutinya. Pemimpin, saya percaya punya pengikut. Kita punya pengikut. Kemanapun kita berjalan akan diikuti. Dan kita selalu disorot. Ya. Nah, untuk latihan kita, apa yang harus kita buat? Saya percaya kita terbiasa dengan ibadah kita, terbiasa hidup kita hari-hari olahraga, makanan yang sehat, dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Paulus pernah berkata demikian kepada Timotius, muridnya yang dikasihi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan di sana, latihan badani terbatas gunanya. Apa? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, saya ketemu ayat ini. Iya, bagaimana hidup ini? Ternyata untuk memperoleh teladan, untuk memperoleh generasi yang luar biasa, kita perlu membimbing generasi yang kita bimbing di bawah kita, orang-orang di sekitar kita. Ya, menjadi teladan orang-orang di sekitar kita, membimbing mereka. Ini aku. Dikatakan, nah ternyata ini dilatih. Saya percaya ketika kita berlatih terus, udah terbiasa. Ya, mungkin pertama kali lari 1 putaran lapangan itu nggak kuat. Ya, nggak kuat.
Tapi latihan terus menerus, akhirnya apa? Kuat. Akhirnya bisa. Ya, mungkin dulu Ibu Lydia terbiasa pimpin di sekolah minggu, pimpin pujian sekolah minggu. Tapi sekarang karena terbiasa memimpin di ibadah umum, akhirnya apa? Terbiasa. Latihan, karena latihan. Yang rohani pun harus dilatih. Amin. Harus dilatih setiap hari. Ya, ada survei 49 hari itu akan menjadi kebiasaan. Saudara, coba lakukan nanti. Setiap hari, setiap jam 4 pagi, saudara berdoa 49 hari. Maka nanti akan terus menerus akan terulang dan terulang. Ya. Meskipun saya tidur jam 1, biasa jam 5 itu sudah terbangun. Doa baca, ya setelah baca doa tapi masih ngantuk karena jam balik tidur lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena udah terbiasa. Latihan badani terbatas, tapi dikatakan apa? Di sana ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi jangan jauhkan dari ibadah. KM, doa, ibadah raya. Ya. Gunanya untuk apa, saudara? Bukan sekarang, karena itu mengandung apa? Janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Waktu saya dicelitkan, kita harus melatih generasi ini untuk datang beribadah. Amin, saudara. Ibadah bukan saja di gedung gereja. Dikatakan Paulus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang kudus dan yang berkenan. Setiap hari kita persembahkan kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Apa kesimpulannya, saudara? Mari bersama-sama kita meneladani guru kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kan aku butuh teladan, orang yang saya lihat. Ya, para pemimpin kita yang kita lihat, yang baik. Orang berbicara, ya, yang suka sama Pak Presiden kita teladani hidupnya, yuk. Tapi yang tidak suka, dia tidak mau. Sebut namanya aja tidak mau. Ya, tidak mau. Mari bersama-sama kita teladani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para gembala, para pemimpin siap seperti Paulus tadi berkata apa? Teladani hidup. Amin. Teladani kepada anak-anak kita. Teladani, lihat papa, lihat mama. Ya, papa yang keras, enggak, papa yang lembut, mama yang tidak cerewet. Ya, itu teladani. Itu sudah. Dan yang ketiga, kita latih. Kita latih hidup kita. Ya. New normal ini kita latih dengan keberadaan sekarang ini. Ya. Sumpah enggak sampai hari ini diwajibkan pakai ini? Sumpah. Tapi dilatih lama-lama enggak apa-apa juga. Ya kan? Lama-lama. Latih. Datang ketemu Tuhan, bersyukur. Mujizat terjadi hari ini. Amin. Siap menjadi teladan? Dimanapun kita berada, orang melihat kita. Ya, kita pasti dilihat di mana-mana. Ya, kekristenan kita sedang dilihat. Oh, ternyata dia Kristen. Dia Kristen kok perbuatannya begitu. Ini dua penilaian seperti ini. Betul nggak? Mari, ini waktunya kekristenan disoroti, iman orang percaya sedang diuji. Mana Tuhanmu yang menyembuhkan? Doamu mana? Saya pernah ditanya sama beberapa tokoh agama, sudah berapa tahun berdoa untuk gedung gereja? Saya jawab, dijawab belum? Ya, sedang dijawab. Kan belum ada gedung sampai hari ini. Tapi gedung kita
berpindah-pindah. Berarti saya sudah punya gedung, Pak. Amin. Ya, meskipun gedungnya berbeda-beda, saya sudah punya gedung. Amin. Amin. Dan saatnya dengan perkataan itu akan mengubahkan, kita akan diberikan. Amin. Amin. Kita buktikan kepada masyarakat bahwa Tuhan kita yang hebat. Amin. Amin. Waktu kita berdoa, Tuhan kita, bukan kita, namun Tuhan kita yang hebat. Amin. Mari kita berdoa. Silakan Pak Heri. Diberkatilah engkau Tuhan yang menciptakan alam semesta, engkau Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan lewat Pak Joko Tuhan. Kami melepaskan shalom atas Pak Joko Tuhan. Kami melepaskan shalom atas kehidupannya, atas keluarganya, atas keuangannya, atas pelayanannya. Karena melalui kehidupan dari Pak Joko akan memiliki sebuah teladan yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, firman ini tercetak di dalam diri kami. Dan kami tahu firman yang telah tercetak di dalam diri kami akan tertuang di dalam kehidupan kami, akan termanifestasi lewat kehidupan kami, sehingga setiap firman ini akan melahirkan kami menjadi generasi-generasi yang memiliki sebuah potensi ilahi, generasi yang memiliki kemampuan ilahi, generasi yang memiliki kemampuan supranatural. Akan lahir dari gereja ini Tuhan orang-orang yang akan memiliki sebuah pola ilahi, orang-orang yang ada di dalam tatanan Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan lewat kehidupan kami Tuhan, nama-Mu harus dimuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan bahwa kamilah generasi yang menggenapi semua apa yang tertulis tentang kami, yang tertulis tentang kami untuk pemulihan segala sesuatu terjadi buat kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kalau selama ini ada banyak halangan-halangan untuk kami tidak menggenapi apa yang tertulis, mulai detik saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersepakat untuk kami bersepakat terhadap firman-Mu, dan firman-Mu menghilangkan, menghancurkan setiap apapun yang terjadi dari akibat dosa. Jiwa yang dalam, pikiran yang tidak fokus, dan segala sesuatu yang diakibat dosa, apapun itu pergi saat ini di dalam nama Yesus. Dan lewat kehidupan kami, maka sumbawa harus mengalami kesuburan. Lewat kehidupan kami, maka sumbawa harus mengalami kemakmuran. Dan lewat kehidupan kami, maka sumbawa dengar sumbawa. Engkau harus melayani kami sebagai putra Allah. Engkau harus melayani kami, menghasilkan segala sesuatu untuk di nama Tuhan dimuliakan terjadi buat setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, inilah saatnya firman-Mu untuk benar-benar membuktikan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami, dan kami siap perjalanan kami untuk gereja ini juga Tuhan. Perjalanan gereja ini adalah benar-benar Tuhan perjalanan yang telah Kau atur secara detail, rancangan demi rancangan akan dialami gereja ini, sehingga izin dari gereja ini akan segera keluar di dalam nama Yesus. Dan segala pendanaan gereja ini Engkau mencukupi Tuhan, karena nama-Mu harus dimuliakan melalui gereja ini di dalam nama Yesua HaMashiach. Dan sebentar kami mau menabur persembahan pembangunan persembahan. Kami menabur dengan hati yang mengasihi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Kita akhiri bagi kita pada Dipuji disembah.
kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuka selaput dalam mata hati kita untuk kita dapat melihat keteladanan daripada Tuhan, sehingga hidup kita memberikan teladan bagi generasi di bawah kita maupun generasi di atas kita, dan dimanapun kita berada, sehingga hidup kita menjadi berkat. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang percaya menerimanya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.